Anies Baswedan melanjutkan safari kebangsaan di Kalimantan Barat setelah sebelumnya berkunjung dari Kalimantan Selatan. Kunjungan Anies ke Kalbar ini untuk mengikuti berbagai agenda, salah satunya dialog kebangsaan dan silaturahmi di Pondok Pesantren Darunain hingga senam sehat perubahan untuk masyarakat Kalbar. Kedatangan Anies disambut oleh ribuan simpatisan. Selanjutnya Anies sendiri bertolak ke Masjid Raya Mujahidin Pontianak melaksanakan sholat Jumat bersama dengan masyarakat Kalbar. Usai melaksanakan sholat, Anies pun langsung disambut oleh ribuan masyarakat yang ingin berfoto juga bersalaman dengannya. Perjalanan kami ya ke berbagai wilayah Indonesia itu yang nampak di depan layar adalah ketika kita misalnya menyampaikan paparan atau sedang bersalaman bersama warga. Tapi sesungguhnya yang saya alami itu lebih dari itu. Kita melihat dari dekat apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi harapan. Yang itu terekam dari perjalanan. Ini sama seperti ketika saya menjalani di Jakarta dulu. 2016-2017 dalam perjalanan kampanye itu yang terfoto adalah kita bersosialisasi, yang tidak terekam dalam kamera manapun adalah kita berefleksi karena menyaksikan kampung padat, persoalan di tempat masyarakat, dan inilah yang sekarang kami alami. Jadi perjalanan-perjalanan ini itu memberikan kekayaan perspektif, memberikan kesempatan kita untuk reflektif atas apa yang sedang dihadapi oleh masyarakat, dan kita bisa merasakan dari dekat apa yang menjadi aspirasi. Nah, itu yang selalu kalau saya berjalan itu merasakan kedekatan, pengalaman-pengalaman baru, dan itu yang membuat perjalanan safari itu unik. Seperti inilah antusiasme warga Pontianak saat mengikuti senam sehat bersama calon Presiden Partai Nasdem Anies Baswedan yang digelar di alun-alun Kapuas, tepat di jantung kota Khatulistiwa tersebut. Banyaknya warga yang mengikuti senam sehat membuat taman yang berada persis di tepi sungai Kapuas membiru. Tidak sedikit warga yang memberikan dukungannya kepada Anies untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Kegiatan senam sehat ini merupakan puncak kegiatan Anies selama 2 hari kunjungannya ke kota Pontianak. Ya, jadi kami kan bergerak tidak sendirian, ada tim yang membantu, sehingga ketika kita datang sebuah tempat, kita berdiskusi, kemudian dibuatkan summary-nya, dibuatkan ringkasan apa saja yang menjadi masalah. Masalahnya bervariasi, banyak. Tapi kalau saya bisa sampaikan beberapa item utama yang menjadi concern adalah kesetaraan kesempatan. Dalam hal apa kesempatan dalam hal misalnya terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Bagaimana hasil itu setara antara yang dirasakan oleh wilayah penghasil dengan wilayah non penghasil. Kemudian terkait lapangan pekerjaan, kesetaraan. Kalau ada kegiatan ekonomi di sebuah tempat, bagaimana ada kesetaraan kesempatan antara mereka yang berasal dari daerah itu dengan mereka yang berasal dari daerah lain. Kemudian ketika bicara tentang pendidikan, kesetaraan pendidikan, bagaimana kualitas pendidikan di daerah A itu bisa setara dengan daerah B, C. Sehingga anak-anak kita yang SD, SMP yang ingin pendidikan berkualitas tidak harus dikirim pergi ke kota lain, tidak harus dikirim ke pulau lain. Karena setara semua. Karena setara. Jadi
kata kuncinya adalah kesetaraan yang sebetulnya itulah yang kita sebenarnya bawa selama ini, keadilan untuk semua. Karena pesan keadilan kan menyampaikan juga kesetaraan di situ. Kesenjangan itu berbagai aspek ya. Jadi dan secara umum dunia global saat ini itu mengalami fenomena yang unik. Bukan hanya kita di Indonesia yang mengalami kesenjangan ya, seluruh dunia. Apa itu? Kesenjangan antar negara sudah mulai makin menipis, menyempit. Tapi kesenjangan di dalam negara itu melebar. Kenapa tuh, Pak? Kira-kira? Jadi kalau lihat misalnya kesenjangan antara Indonesia dengan negara-negara besar. Sekarang Indonesia sudah masuk G20. Kita termasuk dalam 20 perekonomian terbesar dunia. Jadi kesenjangan kita dengan Amerika, dengan Jepang, dengan apa sudah mendek. Kita sudah masuk top 20 tuh. Oke. Cina juga begitu, India juga begitu. Tetapi di negara-negara ini kita semua menyaksikan kesenjangan antara Jakarta dengan luar Jakarta, antara Jawa dengan luar Jawa. Di luar Jawa juga antara kota besar dengan kota yang kecil, antara kota kecil dengan pedesaan. Jadi ketika bicara kesenjangan itu ada satu tadi yang saya sampaikan aspek geografis, kesenjangan antar wilayah. Tapi juga ada kesenjangan antara yang terdidik dan tidak terdidik. Sebelumnya Anies juga mengunjungi Istana Kadriah Kesultanan Pontianak. Istana Kadriah merupakan bangunan yang sangat bersejarah yang dibangun pada tahun 1773 atau telah berusia 250 tahun. Jadi saya sampaikan kepada dalam paparan, dalam diskusi bahwa menyelesaikannya tidak bisa sama untuk semua tempat. Setiap tempat, setiap masalah itu punya keunikan. Tapi ada kata kuncinya, bereskan soal kesenjangan ini. Lalu bagaimana menunjukkan bahwa itu akan dibereskan, akan diselesaikan. Maka lihat rekam jejak. Makanya saya sering sampaikan begini, menyampaikan visi itu baik, menyampaikan misi itu baik, tapi itu hanya kredibel kalau ditopang dengan rekam jejak. Karena visi dan misi itu sifatnya masa depan, tidak bisa dibuktikan. Jadi kalau Anda membandingkan visi misi itu membandingkan imajinasi. Iya. Karena itu belum ada. Belum terjadi. Ya, tapi rekam jejak ada. Nah, kami menawarkan rekam jejak Jakarta. Jakarta ini terdiri dari daratan dan kepulauan. Dan ada kesenjangan yang luar biasa antara Jakarta kepulauan dengan Jakarta daratan. Kesenjangan apa? Kebutuhan pangan di sana lebih mahal dulu. Transportasi lebih mahal. Kesehatan terbatas, listrik terbatas. Jadi kami tempatkan pesan begini, jarak kilometer pulau-pulau di Kepulauan Seribu dengan Monas bisa jadi jauh, tapi mereka 0 kilometer jaraknya dengan Jakarta.